wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam biwajhihi kalulu wa atyaba minal miskil adfar. Allah. Di sini dikatakan yang dimana arakun Nabi, keringat Nabi digambarkan oleh para sahabat biwajhihi kalulu, apabila keringat tersebut mengucur dari wajah Rasulullah, maka keringat tersebut akan terlihat seakan-akan berlian yang berlinang di wajahnya Rasulullah. Allah. Keringatnya saja seperti lulu, seperti butiran-butiran mutiara yang berlinang di wajahnya atau berlinang di keningnya. Shallu ala nabiyina Muhammad. Lalu bagaimana wangi keringat tersebut? Wa atyaba minal miskil adfar, dan keringat tersebut menyorotkan suatu wangi yang sangat luar biasa, yang dimana wanginya lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi. Allah. Itu keringat ya Rasulullah. Di dalam segi keringat saja sudah sempurna, apalagi di dalam segi yang lain-lainnya. Di dalam sisi yang lain-lainnya keringatnya aja luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu thaqula lidzalik wa tahaddara jabinuhu aragan kannahu jumanun wa in kana fil barad. Pula diceritakan oleh para sahabat yang dimana kebiasaan baginda Nabi Muhammad atau tanda-tanda Nabi Muhammad apabila menerima wahyu, maka akan terkucur keringat dari keningnya karena saking beratnya itu wahyu ya. Meneban beratnya wahyu sehingga terkucur keringat dari keningnya. Lalu disifatkan oleh para sahabat yang dimana keringat tersebut berkucur apabila beliau lagi menerima wahyu, digambarkan ka'annahu jumanun, seakan-akan keringat tersebut seperti butiran-butiran mutiara yang terikat dengan tali. Allah. Yang tertata dengan tali, seakan-akan butiran mutiara yang tertata dengan tali. Wa in kana fil barad, walaupun Rasulullah menerima wahyu di waktu keadaan dingin, musim dingin, tetap Rasulullah mengucurkan keringat apabila mendapatkan wahyu dari Allah Dzul Jalali wal Ikram. Allah. Begitu sempurna keringatnya Habibuna Muhammad. Begitu sempurna keringatnya, luar biasa. Lalu di sini dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yati Sulaimin fayagilu indaha fatabsutu lahu nit'an fayagilu alaihi wa kana katsiral araq fakana tajma'u araqahu fataj'aluhu fitin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Sulaim ma hadza? qala taraguka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib. Yang dimana seorang wanita sahabiyah dari kalangan wanita yang bernama Sulaim, beliau selalu menadahi tetesan keringat baginda Nabi Muhammad dengan suatu wadah. Pada suatu hari Nabi bertanya, ya Sulaim ma hadza? Wahai Sulaim, apa ini? Qalat, lalu Sulaim berkata, araquka naj'alahu fi tibina. Ini tetesan keringat engkau wahai Rasulullah, kami jadikan salah satu wangi-wangian untuk mewangikan diri kami. Allah. Wa huwa min atyabit tib, dan ini keringat engkau ya Rasulullah paling wanginya dari semua jenis wangi-wangian yang aku miliki. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bi riwayatin qalat ya Rasulullah narju barakatahu li sibyanina. Qala asabti. Wahai Rasulullah, kata Sulaim di dalam riwayat lain, kami memohon barakah dari keringatmu untuk anak-anak kami. Qala asabti.
Lalu Rasulullah menjawab, benar, kau akan mendapatkan keberkahan Allah. Keringatnya saja dijadikan simbol barokah, karena tidak ada sesuatu yang terlepas dari baginda Nabi Muhammad kecuali wangi. Ingat itu, tidak ada sesuatu yang terlepas dari junjungan besar kita Nabi Muhammad kecuali wangi. Dan pula Anda perlu ingat, tidak ada tempat yang didatangi oleh baginda Nabi Muhammad kalau tidak semerbak, kecuali tempat tersebut wangi semerbak, sehingga berjam-jam lamanya apabila ada tamu yang lain datang ke rumah yang tadi disinggahi oleh Nabi, maka tamu tersebut akan mengetahui bahwa Rasulullah telah singgah di rumah ini tanpa sahibul baitnya membicarakan atau mengabarkan terlebih dahulu kepada tamu tersebut, karena wangi yang khas yang sudah diketahui oleh para sahabat Rasulullah. Luar biasa. Kalau Rasulullah sudah masuk, sudah tidak perlu lagi yang namanya dengan bukhur, ya, wangi-wangian, tidak perlu, karena badannya saja sudah menebar wangi-wangian ke dalam rumah tersebut. Dan siapapun yang bersentuhan dengan Nabi, pasti setelah terlepas tangannya akan tercium wangi-wangian yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, hanya sekedar menempel atau dipegang oleh Nabi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana kaffuhu sallallahu alaihi wasallam alyana minal harir, yang dimana diriwayatkan bahwa telapak tangan baginda Nabi Muhammad lebih lembut daripada sutra. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan tangan kita untuk bermusabahah dengan tangan yang lebih lembut dari sutra, yaitu tangannya junjungan besar kita Nabi Muhammad. Wa kanat raihatuhu ka raihati kaffil attar, dan wangi telapak tangan baginda Nabi Muhammad seperti wanginya minyak wangi yang lebih dahsyat wanginya, tidak dikalahkan dengan minyak wangi apa. Masaha sallallahu alaihi wasallam bitibin amlam yamassah. Nabi Muhammad pakai wangi-wangian sudah. Nabi Muhammad selalu pakai wangi-wangian. Makanya kita disunahkan untuk pakai wangi-wangian, apalagi di dalam segi ibadah, di dalam membaca Al-Quran, di dalam melaksanakan sholat, di dalam perjumpaan kita disunahkan pakai wangi-wangian supaya tidak menjadi ida, yang artinya mengganggu orang lain dengan bau badan kita. Tapi dikatakan di sini pakai wangi-wangian atau tidak pakai wangi-wangian, emang dasar telapak tangan Nabi Muhammad sudah wangi. Allah. Wa kana yusafihu ar-rajula wa yudallu yaumahu yajidu rihaha, yang dimana baginda Nabi Muhammad kalau sudah berselaman dengan seseorang, maka wangi telapak tangan baginda Nabi Muhammad akan menetap sampai 1 hari 1 malam. Allah, wangi yang begitu dahsyat, 24 jam wangi tersebut tidak akan hilang, bahkan lebih. Wa yada'u yadahu ala ra'si sabi, dan apabila Rasulullah memegang kepala salah satu anak-anak, fayu'rafu min baini sibyan birihiha ala ra'si. Kalau Rasulullah kalau sudah memegang kepala anak-anak, apabila anak-anak tersebut bermain dengan anak-anak yang lain, maka anak-anak yang lain bakal mengetahui bahwa ini anak kepalanya sudah dipegang oleh tangannya junjungan besar kita Nabi Muhammad dengan wangi khasnya yang sangat luar biasa, bisa ditebak oleh anak-anak yang lain. Allah. Wa qala Anas, ma masastu dibajan wala hariran aliyana min kafi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas berkata, aku tidak pernah memegang sutra yang begitu lembut atau yang lain-lainnya yang lembut, lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah. Allah, lembut ya telapak tangan baginda Nabi Muhammad. Wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha khaddahu qala wa wajadtu li yadihi bardan wa rihan
ka'annama akhrajaha min ju'nati attar. Sayyidina Jabir Ibnu Samrah radhiyallahu taala anhuma pernah dipegang pipinya oleh baginda Nabi Muhammad. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jabir Ibnu Samrah? Bawajadtu liyadihi bardan warih. Tatkala pipiku dipegang oleh telapak tangan Rasulullah, maka aku merasakan rasa yang adem dingin pada pipiku dan wangi yang begitu semerbak, seakan-akan wangi tersebut, seakan-akan bau wangi tersebut tangan yang dimana tangan Nabi Muhammad baru dikeluarkan atau dicelamkan kepada salah satu wadah yang terisi minyak wangi yang paling wangi Allah. Padahal wanginya asli, wanginya asli. Maka tidak pernah di dalam hidup Nabi ada lalat singgah di badan Nabi lah, ada nyamuk singgah di badan Nabi lah. Nabi tidak pernah disinggahi oleh nyamuk, Nabi tidak pernah disinggahi oleh lalat. Laral dan nyamuk pun tahu siapa junjungan besar kita Nabi Muhammad. Beliau tahu ini orang yang suci, orang yang mulia, orang yang luar biasa. Sampai nyamuk dan lalat pun yata'addabani li Rasulillah. Mereka berakhlak dan beradab kepada baginda Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak beradab dengan Rasulullah, maka martabat kita jatuh, lebih hina daripada lalar dan lebih hina daripadanya nyamuk. Nyamuk dan lalar aja tahu bagaimana mikdar dan kedudukan Sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan kita manusia yang Allah berikan akal, lalu Allah anugerahkan kepada kita iman, lalu Allah jadikan kita selaku umat